Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Amin Allahumma amin. Ini ada ulama sepuh, Kiai Abdullah Mokhtar An-Nidhomi. Ini ulama sepuh dari Sukabumi. Beliau menulis risalah tentang keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Yang perlu saya pertegas, beliau ini bukan dari kalangan Habib Ba'alawi. Kalau sebelum-sebelumnya sering kita bacakan itu risalah-risalah itu dari kalangan Habib Ba'alawi, kali ini bukan dari kalangan Habib Ba'alawi ya. Jadi saya pertegas di bagian itu biar kamu ini dalam mengikuti perdebatan ini mengetahui bahwa ada ragam perbedaan ulama, ada ragam perbedaan kiai-kiai dan habib dalam membahas masalah ini. Di dalam risalah beliau itu yang hampir 110 halaman lebih ya, atau di bawah 110, tetapi sama terjemahannya. Kalau kita anggap rata mungkin sekitar 50 halaman. Ada beberapa poin yang dibahas, tapi saya sorot di bagian yang paling krusial, yaitu tentang Sadah Ba'alawi, keabsahannya berdasarkan suhroh wal istifadoh. Kalau sudah suhroh wal istifadoh, maka tentu tidak lagi bicara kitab apa yang mencatat di sezaman Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Ini saya kasih kamu cara memahami yang sederhana. Karena suhroh wal istifadoh itu adalah jalur bayinah atau jalur pembuktian non catatan. Itu sudah pernah dibahas oleh Kiai Haji Madudin, bahwasanya suhroh wal istifadoh itu ketika ada jalur nasab yang tidak ditulis dalam kitab-kitab nasab. Umudun nasab ya. Jadi jalur-jalur nasabnya ada yang tidak dibicarakan oleh ulama nasab. Maka jalur isbatnya adalah suhroh wal istifadoh. Suhroh itu banyak yang kenal, istifadoh itu semuanya kenal. Jadi istifadoh itu di atasnya syuhroh. Syuhroh itu ya ada yang kenal gitu, sudah masyhur. Tapi kalau istifadoh semuanya yang kenal. Artinya dikenal secara sangat luas di satu daerah misalnya, itu namanya istifadoh. Alurnya kalau orang sudah bicara suhroh wal istifadoh, sudah tidak perlu bicara kitab apa yang mencatat. Nah itu poinnya. Jadi jangan lagi kamu anggap ini tidak menjawab masalah polemik nasab Ba'alawi. Bukan. Itu sudah menjawab bagi orang-orang yang ingin tahu atas dasar apa nasab Ba'alawi ini diabsahkan. Atas dasar suhroh wal istifadoh. Suhroh wal istifadoh di dalam mengesahkan nasab itu tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Kalau katanya Ibnu Mundir, lam aro man yukhalifu atau lam aro ikhtilafan fi hada. Saya tidak pernah melihat ada orang yang menyelisihi kekuatan suhroh wal istifadoh sebagai dalil atau pembuktian nasab seseorang. Kiai Haji Imaduddin tidak pernah menolak suhroh wal istifadoh sebagai dalil keabsahan nasab. Karena Kiai Imaduddin juga membaca kitab-kitab fikih bahwasanya suhroh wal istifadoh itu tidak bisa ditolak, sudah ijma. Lalu kenapa Kiai Haji Imaduddin tetap bersikukuh membatalkan nasab Ba'alawi padahal menerima tentang suhroh dan istifadoh? Tentu karena menurut Kiai Haji Imaduddin, Ba'alawi itu tidak suhroh wal istifadoh. Jadi ingat perbedaannya. Bukan berbeda tentang masalah suhroh wal istifadoh sah atau tidak sah. Enggak. Tapi apakah Ba'alawi itu sudah suhroh wal istifadoh atau tidak? Gitu ya, pertanyaan begitu. Kalau yang mengatakan sudah suhroh wal istifadoh sah. Kalau Kiai Imaduddin mengatakan tidak sah, bukan menolak suhroh wal istifadoh sebagai jalur keabsahan nasab, bukan. Tapi karena tidak mengisbat atau tidak menerima kalau suhroh wal istifadoh itu ada pada nasab Ba'alawi. Kenapa tidak diterima oleh Kiai Imaduddin? Ini saya sudah bicara banyak sekali ya. Artinya sudah saya ulang-ulang. Karena kata Kiai Haji Imaduddin, suhrohnya itu baru. Sejak mulai disambungkan nasabnya oleh Habib Ali Asyakron, yaitu abad ke-9. Sementara sebelum-sebelumnya hanya mentok di Ubaid bin Ahmad bin Isa. Jadi tidak bersambung suhroh sebagai sayyid atau sebagai syarif. Lalu Ubaid ini dicocokkan dengan nama Abdullah yang ada dalam kitab Al-Janadi. Lalu nyambung sampai Rasulullah nasabnya. Berarti suhrohnya baru. Itu kata Kiai Haji Imaduddin, suhrotun hadisatun, suhroh yang baru. Lalu dalam rangka menolak sukhroh yang baru, Kiai Imaduddin ini membawakan kasus bagaimana Naqobah ya,
menulis sebuah kitab, seorang ulama nasab menulis kitab Al-Mustafid, di situ membatalkan nasab Sadah Tobariyah. Karena Sadah Tobariyah ini memang syuhroh. Pada waktu penulis kitab ini hidup, syuhroh, terkenal. Tetapi setelah dilacak, terkenalnya itu enggak dari awal. Enggak dari orang yang menjadi penisbatannya, yaitu At-Tobarinya itu. Masih At-Tobari itu enggak ada yang tahu dia syarif. Tiba-tiba beberapa generasi berikutnya baru diumumkan atau mulai dikenal sebagai Sadah atau sebagai syarif. Dan ini berbantahan dengan bukti kuburannya dulu tidak dituliskan sebagai syarif. Itu namanya Syahidah Hajariyah. Bukan manuskrip, prasastinya dulu kuburannya ditulis biasa saja. Bahkan ulama-ulama nasab sebelumnya ketika menjelaskan tentang At-Tabari, tentang anaknya, tentang kebawahnya, nggak ada yang menyebut mereka nasabnya bersambung ke Rasulullah. Tiba-tiba kemudian mulai dikenal dan juga sudah syuhroh. Tapi ditolak syuhrohnya. Kenapa? Karena nggak dari sejak pertama. Nah, inilah yang menjadi masalah. Apakah syuhrohnya Ba'alawi itu sejak Ubaidillah bin Ahmad atau sejak mulai Habib Abu Bakar Asyakron? Kalau versi Kiai Haji Madudin, syuhrohnya sejak abad ke-9, tidak sebelumnya. Itu masalahnya. Makanya Kiai Haji Madudin itu ngotot nanya kitabnya mana yang menyebut. Jadi sudah tidak pakai metode syuhroh kalau untuk melacak keabsahan Ubaidillah. Lalu dalam kitab risalahnya Kiai ini ada membawa kasus tentang isbatnya syuhroh di masa Rasulullah SAW. Dan ini menarik sekali. Yang pertama ketika ada delegasi atau wafdu Abdi Qais kalau tidak salah, ada delegasi dari Abdul Qais. Abdul Qais itu nama tokoh, terus ada delegasinya, utusan datang ke Rasulullah. Ditanya oleh Rasul, manhum, siapa orang ini? Siapa orang ini? Dijawab oleh sahabat yang ada di situ, ini delegasinya Abdul Qais dari kabilah atau dari asal muasal mereka yaitu Robi'ah, ya mungkin saya selalu sebut nama ya, tetapi namanya ya begitu, Robi'ah. Robi'ah laki-laki ya. Kemudian Nabi langsung terima, tidak minta kitab nasab, tidak minta pembuktian mereka itu beneran dari kabilah Robi'ah atau bukan. Nah, lalu di sini kata Kiai Abdullah Mukhtar ini ada dua kesimpulan yang penting. Yang pertama, ternyata syuhroh itu dipakai oleh Nabi bahkan ketika berbicara tentang seseorang yang 500 tahun wafatnya sebelum Nabi. Jadi Robi'ah itu sudah 500 tahun wafat sebelum Nabi lahir. Ketika ada seseorang yang sudah dikenal keturunan Robi'ah, Nabi nggak protes. Nah itu kan, ini kalau ditarik kepada Alwi bin Ubaidillah misalnya. Ketika datang kepada kita, siapa Anda? Ya Habib. Kita percaya, karena sudah masyhur. Walaupun kita tidak tahu persis, ini benar nggak dari Ubaidillah apa enggak ya. Sama dengan Nabi, tidak tahu persis Ubaidillah Robi'ah itu beneran menurunkan orang-orang ini apa enggak. Tapi karena sudah semuanya kenal begitu maka terima. Nah, ini dipakai untuk menguatkan isbat nasab Sadah Ba'alawi. Yang kedua, yang paling penting adalah yang kata dalam kitab ini, tradisi orang Arab dulu. Nah, ini yang saya kira justru celahnya di sini ya. Memang tidak ada orang menuliskan nasabnya. Sehingga dari ketidakadaan tradisi orang Arab menuliskan nasabnya, Arab jahiliyah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menerima nasab itu tidak bisa diinterpretasikan. Mungkin saja Nabi sudah membaca kitab nasab mereka. Jadi tidak mungkin ada interpretasi Nabi sudah membaca kitab mereka sehingga menerima pengakuan mereka atau menerima kabar bahwa mereka dari Robi'ah atau keturunan Robi'ah. Karena tidak ada kemungkinan Nabi membaca kitab nasab, apalagi Nabi kan tidak membaca. Dan dulu juga tidak ada kitab nasab, maka satu-satunya jalur Nabi mengisbat nasab mereka ya satu itu, syuhroh wal istifadah. Jadi dua kesimpulannya. Menanggapi ini, ya dulu memang orang Arab tidak menulis nasabnya. Sementara kasus Ubaidillah berbeda sudah. Kenapa? Karena sudah mulai ada yang mencatat nasabnya. Putra Ahmad Al-Muhajir sudah ada yang mencatat nasabnya. Ahmad Al-Muhajir bin Isa sudah ada yang mencatat nasabnya. Jadi ketika misalnya ada seorang ulama mengisbat nasab mereka, bisa jadi karena syuhroh, bisa jadi karena ada kitab. Berbeda dengan Nabi dulu ketika isbat nasabnya tidak ada lagi kemungkinan pakai kitab. Kenapa? Karena memang tidak ada kitabnya. Nah, kalau sekarang kan ada kitabnya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ini sudah masuk kepada teori ilmiahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam kitabnya Ad-Dalilul Jali kalau tidak salah. Syuhroh wal istifadah itu berlaku apabila tidak ada bukti yang membuktikan itu salah. Jadi kapan syuhroh wal istifadah itu berlaku? Selama tidak ada bukti nyata bahwa itu keliru. Jadi ada catatannya. Sekarang ketika masa Rasulullah tidak mungkin ada bukti yang kuat kalau itu keliru. Kenapa? Karena apa? Cara membuktikannya. Kitab tidak ada kitabnya. Cuma ada satu jalur yaitu syuhroh wal istifadah. Ya, sehingga tidak mungkin toh sudah disaksikan bersama-sama mau ditolak dengan apapun.
Kalau misalnya kitab kan kitabnya nggak ada. Kalau sekarang masih mungkin, kenapa? Karena kitab ada. Itu yang diangkat oleh Kiai Imaduddin bahwa ya sekarang kan ada kitab, maka bagaimana ulama nasab merekam dulu mereka. Nah, sehingga kata Kiai Haji Imaduddin ya diinterpretasikan ini bahwa Alawi ini suhra wal istifadah tapi bertentangan dengan bukti, yaitu kitab yang sezaman tidak mencatat. Berarti kan sudah beda kasusnya dengan di zaman Nabi, di mana tidak mungkin terbantah suhra wal istifadah karena nggak ada yang berpotensi membantah, yaitu kitabnya. Sementara suhra wal istifadah ditolak ketika ada bukti, itu ada teorinya. Ada teorinya. Sebetulnya kalau kita mau tarik kepada kasus yang sederhana, misalnya di kampung ini sudah dikenal Maman itu anaknya Markona, semua orang tahu. Bahkan sampai punya anak lagi Mimin, semua orang tahu. Mimin anaknya Maman, cucunya Markona, semua orang tahu. Tapi tiba-tiba ada rumah sakit yang tua yang mengungkap bahwa ternyata Maman itu bukan anak kandungnya Markona, tapi anak angkat. Ini bisa terjadi kok. Dan pembuktian itu kuat. Entah dengan tes DNA karena masih dekat kan. Atau mungkin ada pencatatan sipilnya. Atau mungkin ada rekamannya bahkan. Ada videonya bahkan. Ada perjanjian dulu ini anak angkatnya bahkan. Itu suhrohnya hilang. Kan sudah biasa begitu ya. Misalnya gampang-gampang kasus artis suhroh wal istifadahnya nggak punya anak. Tiba-tiba ada orang ngaku sebagai anaknya, kalau terbukti kan jadi itu anaknya. Jadi tidak mesti apa yang sudah populer, apa yang sudah dikenal semua orang itu tidak bisa dibantah. Itu kan pendekatan kekinian karena sudah berbeda kondisinya dengan ketika zaman Nabi di mana tidak mungkin ada potensi untuk membantah suhroh itu. Tidak mungkin ada bayinah untuk membantah suhroh itu. Karena satu-satunya bayinah untuk membantah suhroh ini adalah kitab. Begitu. Walaupun bagi orang yang tetap mengakomodir, oke, kitab. Tapi kan tidak menyebut bukan berarti tidak ada. Situ-situ lagi ya. Ke situ-situ lagi. Kalau jalur saya itu sederhana saja. Kalau pembuktian secara kitab ya mungkin memang tidak ada. Tetapi kalau lalu nasabnya dianggap tidak sah, ya ini kita pakai teori ilmu nasab. Jangan pakai teori ilmu yang lain. Kenapa? Karena sah dan tidak sahnya nasab, pakai teori ilmu nasab. Pertanyaannya, apakah dalam teori ilmu nasab itu harus ada kitabnya untuk dianggap sah? Itu ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.